sahabat KMU, selamat sore. Hari ini kita akan live IG yang membahas all about glaukoma bersama Dr. Yanti Laksa. Jadi langsung ke Dr. Yanti. Silakan dokter. Halo, selamat sore. Ya, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai glaukoma. Ya, jadi all about glaukoma. Kenapa sih harus glaukoma itu dibahas sampai kita kemarin mungkin yang udah ngikutin ya di Instagram Klinik Mata KMU ya, hari Minggu kita juga mengadakan bakti sosial, mohon maaf, screening ya, pemeriksaan glaukoma, penyuluhan tentang glaukoma yang sekaligus dengan acara jalan-jalan sejarah. Jadi pada minggu ini, lebih tepatnya tanggal 12 sampai 18 Maret itu dikenal sebagai World Glaucoma Week ya. Jadi kita peringati setiap bulan Maret di minggu kedua di bulan Maret, yaitu pada bulan Maret kali ini tanggal 12 sampai tanggal 18 ya. Jadi semua dokter mata di dunia membicarakan mengenai glaukoma untuk meningkatkan awareness. Apa itu awareness? Jadi kewaspadaan mengenai glaukoma. Kenapa sih tidak dengan kewaspadaan katarak atau yang lain? Kenapa harus dengan glaukoma? Sobat KMU tahu nggak kalau glaukoma itu disebut sebagai pencuri penglihatan? Kenapa dia disebut pencuri penglihatan ya? Karena ternyata kita harus tahu dulu ya apa itu glaukoma. Glaukoma adalah sekumpulan gejala, yaitu terutama merusak di optik disc, yaitu kerusakan saraf mata. Saraf matanya adalah yang rusak di bagian ini, optik disc-nya. Optik disc itu kalau saya selalu menerangkan ke pasien-pasien saya glaukoma adalah seperti kabelnya mata. Nah, optik disc ini bisa rusak. Kenapa kok bisa rusak? Salah satu faktor resiko yang menyebabkan kerusakan optik di sini adalah karena tekanan bola mata yang tinggi. Jadi, kenapa sih kok ada tekanan bola mata tinggi? Ya, tekanan bola mata. Jadi gini dulu ya, harus kenal dulu. Ini adalah selalu saya menjelaskan ini seperti bola mata. Kalau kita lihat mata seseorang kan tampak seperti ini ya. Ini yang tertutup kelopak mata. Ya, mata kalau dipotong dari samping penampakannya adalah seperti ini. Ya, jadi mata itu ada yang cair di dalamnya, itu ada yang meregulasi cairan. Jadi produksi ada di belakang yang hitam mata, ya. Terus di badan silier namanya. Kemudian dia akan keluar cairannya aqua sumur itu sampai ke bagian antara si iris mata ini dengan kornea. Ya, namanya trabecular meshwork atau saya bilang itu selokan mata. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan di trabecular meshwork. Misalnya faktor genetik. Misalnya sobat KMU keluarga, ibu saya glaukoma. Apakah saya memiliki resiko terjadinya glaukoma? Bisa jadi, karena faktor genetik memiliki peran yang sangat besar pada glaukoma, terutama glaukoma primer yang sudut terbuka. Kemudian yang kedua adalah usia. Jadi faktor risiko terjadinya glaukoma itu semakin meningkat dengan usia. Jadi usia misalkanlah sekarang sobat KMU orang tuanya usia 70 tahun lebih atau 80 tahun. Saran saya periksakan matanya walaupun tidak ada keluhan. Tapi sekarang bapak mata baik-baik saja, bisa baca koran, bisa ini. Karena itu tadi glaukoma tidak memberikan keluhan apapun terkadang. Ya, jadi makanya dibilang pencuri penglihatan. Cek aja ke poliklinik mata ya, nanti cek aja, akan diukur tekanan bola mata. Jadi kalau datang ke poliklinik akan diukur tekanan bola mata menggunakan beberapa alat, bisa tonometer Swatch, bisa nama non contact tonometri, jadi kayak ditiup matanya, nanti yang diukur adalah tekanan bola mata itu. Berapa sih tekanan bola mata normal? Biasanya ada di bawah 20 mm air raksa. Nah, pada beberapa glaukoma bisa tekanan bola mata sampai ke 50, bahkan pasien itu tidak ada keluhan. Itu kalau glaukomanya itu bersifat primer. Nah, jadi itu tadi ya sepintas mengenai glaukoma. Jadi ada faktor risiko namanya tekanan bola mata yang itu nanti akan dikontrol oleh dokter mata, baik dari pemberian obat, laser maupun dengan operasi jika yang terapi awal tadi tidak bisa untuk menstabilkan tekanan. Misalnya ini laser, ini saya duduk di depan alat laser ya. Nah, alat laser ini ya bisa kita gunakan pada glaukoma dengan sudut tertutup untuk membuka sudut bilik mata depan. Ini alat laser, mungkin bisa ke sini. Nah, ini adalah alat laser yang kita gunakan di klinik mata KMU.
Jadi nanti dokternya akan menentukan ini adalah ya power yang akan kita adjust ya untuk pasien-pasien yang biasanya kalau gini beberapa kasus bisa kita lakukan tergantung derajat dari glaukomanya. Jadi tidak semua pasien glaukoma memerlukan laser, tidak. Tapi pada fase tertentu ada beberapa yang sangat istilahnya memiliki indikasi yang kuat, hasilnya akan lebih baik jika dilakukan laser. Nah, nanti laser ini ya menggunakan lensa khusus. Kalau sudut tertutup yang di laser nanti apanya sih? Ini sudut bilik matanya. Jadi pada sudut tertutup, glaukoma sudut tertutup ini antara si coklat mata sama kornea mata itu memiliki sudut yang sempit, yang sangat sempit ya. Jadi bayangkan seperti rumahnya tuh kecil, tipe RCSS gitu, sangat sempit sekali. Akhirnya dengan meningkat usia, lensa ini yang orang bisa jadi katarak. Nah ini letaknya adalah di belakangnya hitam mata. Ini akan dengan usia dia akan jadi gendut, menyerap cairan. Nah bayangkan yang sudut matanya tadi secara genetik orang dilahirkan ada beberapa yang sudut matanya itu sempit. Jadi antara yang hitam sama kornea mata ini sempit. Kemudian lensa dengan bertambah usia dia jadi makin ini akhirnya bisa jadi mendadak dia ketutup atau kita katakan glaukoma akut sudut tertutup. Biasanya pasien-pasien yang glaukoma akut ini yang datang ke layanan kesehatan mata karena apa? Nyeri mendadak, sakit kepala hebat karena tadinya dia kebuka terus mendadak ketutup. Nah itu biasanya yang akhirnya datang ke layanan kesehatan mata karena mendadak matanya merah, mendadak nyeri, sakit kepala hebat, yaitu tanda atau gejala dari glaukoma sudut tertutup. Akan tetapi ada yang lebih berbahaya sobat KMU, yaitu glaukoma sudut terbuka, di mana kerusakannya itu jadi kalau glaukoma sudut tertutup kan sudut matanya sempit ya. Kalau glaukoma sudut terbuka tidak, dia sudut dalamnya bilik matanya itu normal. Akan tetapi terjadi kerusakan di sel-sel selokan matanya atau trabecular meslo. Ya, jadi tekanan matanya naik, akan tetapi tidak memiliki keluhan. Itulah si pencuri penglihatan. Karena kalau tekanan mata tinggi yang terjadi apa? Saraf mata ini, si kabel mata, dia akan rusak. Masalahnya dari glaukoma, kerusakannya dia bersifat permanen. Beda dengan katarak. Katarak kebutaannya misalnya ini ya, katarak. Kita operasi katarak, kita ganti lensa tanam yang jernih, terang lagi, penglihatan bisa sempurna. Akan tetapi tidak dengan glaukoma. Tujuan terapi dari glaukoma misalnya obat-obat tetes, obat minum, baik laser ataupun surgery atau operasi, tujuannya semuanya adalah hanya untuk mengontrol tekanan. Jadi kalau tekanan terkontrol, yang kita harapkan tidak ada lagi kerusakan yang lebih berlanjut di saraf matanya ini. Jadi itu glaukoma sobat KMU. Jadi kenapa kalau glaukoma itu menjadi sangat penting, sehingga dibutuhkan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat untuk cek, ayo cek matanya, ayo cek. Jangan berasumsi, kayaknya aku masih muda nggak mungkin ada glaukoma, cek aja. Ya jadi nggak usah takut cek. Kalau memang ada keluhan sampaikan ke dokternya, belum tentu itu glaukoma karena glaukoma terkadang tidak ada rasanya, sehingga dunia itu sampai membuat dokter mata dunia sampai membuat pekan khusus. Jadi 1 minggu itu semua dokter mata membahas tentang glaukoma. Akan lebih baik jika glaukoma diketahui secara awal saat saraf matanya ini, optik disnya belum banyak terjadi kerusakan, sehingga mengurangi resiko kebutaan, yaitu tadi kan glaukoma kebutaannya bersifat permanen. Oke, sekarang sebelum menginjak yang lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa saja sih yang diperiksa pada pasien-pasien glaukoma. Mungkin saya akan membuka 1 atau 2 pertanyaan yang sudah ada ya. Silakan dibacakan. Ya, untuk pertanyaan yang pertama ini dari @hulas_n. Apakah ada kaitannya antara diabetes dan glaukoma, dan apakah bisa menimbulkan kebutaan? Oh ya, baik. Untuk diabetes dan glaukoma, memang diabetes sendiri itu ya, ini nggak ada gambar mata ya. Diabetes sendiri itu dia bisa menyebabkan kebutaan juga. Jadi pada diabetes
ini akan terjadi perdarahan, bisa terjadi perdarahan ya, resiko. Jadi diabetes lama yang tidak terkontrol akan terjadi namanya mikroangiopati dan makroangiopati. Apa itu angiopati? Mikro itu pembuluh darah kecil ya. Angiopati itu pembuluh darah, mikro itu kecil. Jadi pembuluh darah kecil akan gampangannya apa ya? Dia gampang bocor gitu. Ya, misalnya kalau di mata ini kan pembuluh darahnya kecil ya. Yang ada di mata ini adalah saraf matanya. Ya, makanya pada diabetes, pada penderita diabetes tidak ada keluhan, harus dicek matanya setiap 6 bulan sekali. Ya, apalagi kalau ternyata ditemukan sesuatu bisa perdarahan. Nah, ini untuk mengevaluasi ini tadi, adakah komplikasi diabetes lama? Itu tadi ya. Nah, untuk dicek. Sedangkan ya, kalau dia ternyata betul ada perdarahan dan perdarahannya itu hebat, terus terlambat dilakukan penanganan, bisa menyebabkan glaukoma sekunder, namanya glaukoma sekunder. Jadi tadinya pasien itu tidak memiliki faktor resiko glaukoma. Primer itu beda. Kalau primer itu gini, kamu dilahirkan memiliki genetik mata itu misalnya sudutnya sempit kan, orang macam-macam ya, ada orang dengan matanya atau rambut bergelombang, ada rambutnya pendek, rambut panjang. Nah, ini secara genetik dia turun misalnya punya sudut mata yang sempit. Nah, dengan meningkat usia resiko terjadinya menutup sudut mata itu tinggi. Nah, itu kan genetik ya. Nah, tapi kalau diabetes yang karena diabetes, glaukoma karena diabetes itu sifatnya adalah glaukoma sekunder. Jadi sekunder artinya dia glaukoma yang tidak terkontrol, misalnya menyebabkan perdarahan hebat di saraf mata, kemudian dari perdarahan itu menyebabkan tumbuhnya pembuluh darah abnormal di yang di coklat mata ini pembuluh darah abnormal itu akan menutup selokan mata atau trabecular mesosclerosis. Pembuluh darah itu gampang pecah sehingga bisa terjadi perdarahan yang abnormal juga. Nah, itu glaukoma sekunder bisa terjadi akibat diabetik retinopati atau diabetes yang ada di saraf mata yang tidak terkontrol. Jadi baiknya pada pasien diabetes ya, berapapun usianya harus di screening berkala, dicek berkala retinanya. Gitu ya. Nanti kalau dicek retina pasti akan dicek juga tekanan bola matanya. Baik, silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Roni Lino 9. Izin Ya. bertanya dari Roni asal Papua. Ya. Kalau iritasi mata sampai memerah, apakah bisa mencetus terjadinya glaukoma mata? Ya, gini ya. Biasanya pada usia muda atau dia tidak memiliki faktor risiko terjadi glaukoma. Jadi usianya masih muda, kemudian tidak ada faktor genetik glaukoma di keluarganya, tidak ada penyakit tertentu, tapi dia sering pakai obat-obatan sendiri. Ya. Aduh, kata orang suruh pakai obat tetes jenis ini. Obat tetesnya kebetulan isinya steroid tetes. Ya, saya nggak usah sebut merek ya. Merek itu kan hanya beberapa ini. Tapi hati-hati kalau mau pakai obat tetes sendiri tanpa resep dari dokter ya. Kadang dokter mata meresepkan, misalnya kasus infeksi. Kemudian udah saatnya stop, pasien itu beli lagi sendiri. Oh, enak kemarin yang dikasih dokter mata, beli sendiri. Itu kan akhirnya tanpa resep ya. Kemudian yang terjadi apa? Beberapa obat yang isinya steroid. Apa itu steroid? Misalnya dexamethasone, prednisolon asetat, ya, atau fluorometaloid. Nah, obat-obatan itu, tetes yang mengandung itu bisa menyebabkan kerusakan di sel-sel trabecular mesosclerosis yang tadi saya bilang selokan mata. Tekanan mata jadi tinggi. Itu namanya glaukoma sekunder karena steroid induced. Dan saya mendapatkan banyak sekali kasus seperti ini. Jadi biasanya anak muda matanya gampang merah, terus kemudian dia beli-beli obat sendiri karena habis diteteskan obat tertentu ya, merek tertentu, kemudian matanya enak, putih, merahnya hilang gitu. Nah, akhirnya makin lama makin burung. Dia pakai obat itu udah 1 tahun, ngabisin 3-5 botol. Waktu dicek tekanan bola mata ternyata 50. Waktu dicek saraf matanya ternyata kerusakannya sudah sampai 80%. Ya, jadi itu tadi, hati-hati. Apa yang boleh sih untuk penanganan pertama? Pakai aja dulu air mata buatan atau artificial tears, itu aman. Ya, misalnya Sunfresh, iFresh, Sunbathe Tears, pokoknya yang liters gitu-gitu itu air mata buatan. Silakan, itu pakai tanpa resep, tanpa dosis, tidak apa-apa. Asal isinya artificial tears. Yang berbahaya adalah kalau obat-obatan tertentu ya, terutama yang mengandung steroid. Nah, itu harus hati-hati ya, sobat KMU, karena bisa menyebabkan glaukoma karena steroid itu. Saran saya untuk tadi pertanyaan
selanjutnya. Yang dari Papua, ya. Tadi siapa namanya? Kak Yang siapa? tadi itu namanya Ya, dari itu tadi ya, yang dari Papua. Iya. Itu Kak saran Roni. saya adalah Kak Roni cek matanya ke layanan kesehatan mata setempat ya. Jadi kita periksa nanti pakai alat slit lamp seperti ini alatnya ya. Cuma dia ini kan alat laser tapi kurang lebih seperti ini. Ini nanti dengan alat ini akan diketahui apakah mata merahnya penyebabnya apa. Itu banyak sekali. Nah, mata merah penyebabnya itu akan penanganannya akan berbeda-beda. Apakah mata merah radang, infeksi, radangnya penyebabnya apa, itu akan banyak. Yang kita bahas tentang glaukoma di sore hari ini ya. Oke, silakan lanjut dulu ya, mungkin ya. Oke, jadi jika nanti misalnya sobat KMU didiagnosa glaukoma atau keluarganya atau ini, pertanyaan awal biasanya dari pasien adalah apakah glaukoma ini bisa sembuh, dokter? Itu sangat banyak pasien-pasien glaukoma saya menanyakan hal seperti itu. Jadi, jika Anda betul didiagnosa glaukoma, jelas tidak bisa sembuh. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengontrol tekanan bola mata. Jadi jangan takut dibilang dengan kata-kata tidak bisa sembuh. Bukan berarti tidak bisa sembuh sama dengan kebutaan, tidak. Justru kalau lebih cepat ketahuan, bisa mencegah terjadinya kebutaan permanen di saraf mata. Jadi tidak bisa sembuh asalkan kontrol berkala, tekanan bola matanya terkontrol, tidak ada progresivitas, maka bisa dipastikan aman untuk saraf matanya atau optik disnya ini. Jadi kabel matanya ini bisa berfungsi nanti sampai sobat glaukoma, sobat KMU sampai 80 tahun, 90 tahun saraf mata tidak ada kerusakan akibat glaukoma. Itu tadi. Jadi nggak usah takut dengan kata tidak bisa sembuh. Karena memang glaukoma harus dikontrol berkala. Saya bilang dikontrol berkala ya. Nanti dokter mata akan mengecek pada setiap pemeriksaan. Pertama, tekanan bola mata yang tadi saya bilang ada beberapa pemeriksaan. Nanti tekanan bola mata setiap kali kontrol tanyakan berapa tekanan bola mata saya. Gitu. Kemudian dokter mata akan melakukan pemeriksaan optik dis ini menggunakan lensa. Misalnya ini lensa 90 ini. Nanti akan diperiksa menggunakan lensa pakai alat slit lamp. Kenapa periksa lensa ini? Untuk melihat ini gambaran optik dis. Jadi mata akan lihat ini, ya dilihat gambaran optik disnya di mana. Apakah setiap kali kontrol akan terjadi kerusakan tambahan akibat glaukoma atau tidak? Itu yang nanti kita evaluasi berkala. Jadi sobat KMU, jadi nggak usah merasa khawatir. Jadi tekanan tadi satu ya, karena faktor risiko yang bisa kita manipulasi dari glaukoma adalah tekanan bola mata. Saat tekanan itu sesuai target tekanan, aman, insya Allah. Kemudian kedua adalah optik disnya. Kita lihat berkala menggunakan lensa ini atau menggunakan beberapa jenis lensa. Kemudian beberapa bulan sekali, misalnya 4 sampai 6 bulan atau setahun sekali, jadi tiap pasien beda-beda, kita lakukan pemeriksaan namanya lapang pandang. Yang ini ada juga di klinik mata KMU Gresik ini ya. Ini pemeriksaan lapang pandang atau Humphrey Field Analyzer ya. Jadi nanti hasilnya bentuknya seperti ini. Saya tutup namanya ya. Hasilnya seperti ini ya sobat KMU. Ini adalah apa sih ini, titik-titik itu apa sih? Ada angka, ada titik, ada angka, titik. Nanti pasti dokter matanya akan menerangkan. Jadi intinya gini, mata kita ya memiliki lapang pandang. Lapang pandang tuh gini. Kalau sobat KMU lihat saya di sini, pasti sudut matanya masih bisa, walaupun fokusnya ke saya, bisa melihat oh di situ ada TV, oh di situ ada tembok, ya enggak? Walaupun matanya lihat, itu namanya lapang pandang. Nah, pemeriksaan ini untuk memetakan lapang pandang sobat KMU. Ya, jadi ini nanti biasanya saya lakukan pemeriksaan berkala di pasien-pasien glaukoma, tergantung derajatnya. Ada pasien yang saya periksa tiap 3 bulan, 4 bulan sekali untuk tahu progresivitasnya ya. Ada yang cukup setahun sekali gitu ya untuk ininya berkala, mungkin masih early atau masih saya lihat masih aman ya, tidak ada kerusakan lebih lanjut dari optik disnya. Jadi yang kita pastikan adalah satu, progresivitas. Jadi nanti pertama kita akan menentukan dulu dari tekanan bola matanya, tajam penglihatannya, atau tadi lagi optik disnya atau saraf matanya. Nanti dokter mata akan menentukan oh ini glaukomanya awal, glaukoma moderate atau advance. Nah dari situ baru terjadi perbedaan penanganan. Nanti dokter mata yang akan
menentukan, oh ini mau saya harus lakukan operasi, misalnya dengan alasan glaukomanya sudah lanjut, tekanan bola matanya sangat tinggi yang tidak terkontrol obat, kemungkinan akan terjadi kerusakan saraf mata lebih lanjut kalau tekanan tidak segera turun. Misalnya dokter mata akan, oh ini harus dilakukan tindakan operasi trabekulektomi namanya ya. Jadi operasi melanjutkan ya, tadi sudah jelas ya Sobat KMU, ini salah satu pemeriksaan yang ada di klinik mata KMU untuk menentukan istilahnya lapang pandang ya, progresivitas dari glaukoma. Apakah setiap pasien yang periksa ini? Enggak, tidak semua pasien akan dilakukan pemeriksaan lapang pandang. Jelas screening awal cukup dengan tekanan bola mata atau melihat tadi optik disnya tadi, itu 2 aja dulu. Kalau oleh dokter mata dinyatakan aman, pasti dokter mata akan bilang 6 bulan lagi datang ya, atau 1 tahun lagi datang ya. Itu untuk screening pertama. Tapi kalau dari dokter mata menyarankan untuk pemeriksaan lapang pandang atau memang sudah masuk dari glaukoma untuk tahu progresivitasnya, baru pemeriksaannya akan dilakukan. Gitu ya Sobat KMU. Saya buka pertanyaan dulu ya sebelum saya jelaskan yang lain. Silahkan. Oke, ada banyak pertanyaan nih dok. Salah satunya nih ada yang sering dipertanyakan itu, apakah glaukoma bersifat genetik atau keturunan? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, jelas gitu. Beberapa penyakit seperti misalnya kanker ya, orang tua atau kita memiliki riwayat kanker, kita memiliki resiko yang sama terjadinya kanker karena mutasi gen kan. Ya, sama dengan itu. Glaukoma itu bukannya secara nggak langsung tuh jadi mutasi gen, bukan. Tapi itu tadi saya bilang anatomi mata yang cukup berbeda ya. Mungkin saya terangkan tadi loh tentang ininya. Jadi kalau misalnya ibu kamu jenis matanya tertentu ya, ada kemungkinan kamu juga memiliki faktor resiko yang sama. Jadi saran sih cek. Kapan waktu yang cek terbaik? Nanti kalau usia di bawah 40 tahun cukup 3-4 tahun sekali kok, nggak usah tiap tahun, kecuali dokter matanya bilang ada yang mencurigakan, misalnya faktor resiko keluarga kamu dua-duanya ayah ibunya glaukoma, terus kamu tekanan mata memang saat itu normal, usia kamu sekarang misalnya 28 tahun, tapi ayah ibu glaukoma, tekanan mata walaupun sekarang normal, bisa jadi dokter akan meminta nggak 3-4 tahun, misalnya tiap tahun untuk dicek tekanan gitu. Kalau tidak ada, ya mungkin dokter mata hanya mata kamu bagus, tidak ada penyakit lain, tajam penglihatan juga nggak butuh kacamata, ya mungkin hanya 3-4 tahun sekali cukup gitu. Tapi kan banyak nih ya di antara kita. Coba sekarang saya tanya Sobat KMU, kapan terakhir datang ke dokter mata? Tidak ada keluhan, tapi datang untuk cek kapan? Udah itu aja dulu pertanyaannya. Kalau sekarang nggak usah dok, saya nggak ada keluhan apa-apa, cek. Udah itu aja, cek. Jadi jangan tunggu ada keluhan, cek aja. Yang tadi saya bilang 4 tahun sekali loh. Kalau memang usia di bawah 40 tahun dan dirasa semua aman, dokter akan bilang udah cukup 3-4 tahun sekali gitu. Karena apa ya, itu tadi saya bilang cukup untuk itu. Tapi kalau dengan meningkatnya usia, misalnya Sobat KMU punya orang tua usia 65 ya, dicek waktu itu pemeriksaannya semua normal, saran 1 tahun sekali sampai 2 tahun sekali. Dengan meningkat usia 70 tahun lebih, saran 1 tahun sekali walaupun tidak ada keluhan. Nah sekarang coba cari anggota keluarganya, misalnya ada bapak ibu, ada si mbah, bawa ke dokter mata dicek ya. Kalau ternyata bagus, semua bagus, ya sudah, alhamdulillah gitu. Tapi kalau ternyata betul ada glaukoma, akan sangat bermakna kalau ketahuan lebih awal. Jadi tidak sebelum terjadi kerusakan yang masif di optik disnya, itu kuncinya ya. Jadi nggak usah memikirkan betul nggak sih tanda-tanda glaukoma, apa aku matchingin aku ada ini nggak ya, ada ini, nggak usah. Itu tadi, cek aja, udah itu kuncinya. Atau get your eyes test ya. Oke, lagi lanjut, silakan pertanyaan. Ini dari Ed Syaiful, apakah penderita hipertensi bisa mengakibatkan glaukoma? Iya bisa, tapi faktor resikonya tuh bukan hipertensi pasti glaukoma, equal beda. Tapi gini, penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, penyakit diabetes ya, penyakit-penyakit degeneratif ya saya bilang, itu kan mempengaruhi pembuluh darah, otomatis yang di mata ada kan pembuluh darahnya ya. Jadi ya itu bisa